Sebelum lanjut, saya mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawis Zaid, 50.000. Pesan, tetap semangat, Min. Buat orang baik yang udah menyawer, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 33983400. Mata Langit. Dev tiba-tiba merasa pusing. Orang ini sudah sulit untuk dihadapi, tetapi sekarang dia memiliki mata langit, hal itu menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Dev sedang berpikir, tapi dia tidak berani mengendurkan kakinya sama sekali, dia bahkan menggunakan langkah angin untuk membuatnya berasap, tapi aura berbahaya di belakangnya semakin dekat. Sikat. Tiba-tiba, Dev merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Dev tidak berani melihat ke belakang, dia melemparkan dirinya ke depan dan berguling dengan kekuatan untuk menghindari pukulan itu. Dev berdiri dan melihat Preston sudah ada di depannya, dengan cibiran menghina di wajahnya. "Hei, sudah kubilang, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku, jadi kamu tidak perlu lari lagi, mati saja dengan patuh," kata Preston dingin. "Mati dengan patuh pantatmu." Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan matanya menjadi sangat tajam. Bahkan jika dia tahu dia kalah, Dev tidak akan bisa ditangkap tanpa perlawanan. Itu bukan karakternya. Saya melihat tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya, dan kristal naga di dadanya bersinar terang. Teknik pedang 9 bayangan. Dev berteriak keras, dan sosok-sosok muncul satu demi satu dalam sekejap. Pada akhirnya, 6 sosok mengepung Preston. 6 Dev yang identik, masing-masing dengan aura yang persis sama. Preston memandang Dev yang tiba-tiba berubah menjadi beberapa orang, tapi dia bahkan tidak panik sama sekali. "Huff, itu hanya ilusi, tapi kamu masih ingin menguasainya." Preston mengira Dev sedang melakukan ilusi. Potong. Dev mengabaikannya. Karena Preston menganggap teknik pedang 9 bayangan sebagai ilusi, Dev dapat memanfaatkan kecerobohannya dan mengambil tindakan. Dev berteriak pelan, dan serangkaian suara mendengung terdengar. 6 Dev yang identik langsung memadamkan cahaya pedang. Namun keenam sinar pedang ini bergetar sedikit, lalu mulai terbelah, dan segera berubah menjadi ribuan sinar pedang, membuang Preston. Dikelilingi oleh kelompok, mereka semua menyerang Preston. Merasakan bahaya datang dari segala arah, Preston sedikit mengernyit. Itu bukan ilusi. Preston merasakannya. Dev tampak sepertinya benar-benar ada dari segala arah. Bahkan cahaya pedang ini persis sama sekali bukan ilusi. Pupil Preston terus menyusut, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh ribuan cahaya pedang. Bahkan jika kamu benar-benar bisa mengkloning dirimu sendiri, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk membunuhku. Preston meraung, dan kabut hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kabut hitam ini membungkus tubuh Preston dengan erat. Baju besi sihir hitam. Bersamaan dengan raungan Preston, kabut hitam yang membungkus tubuh Preston mulai mengeras dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi baju besi, yang dikenakan dengan sempurna di tubuhnya. Baju besi hitam itu tidak memiliki cahaya sama sekali, sekilas terlihat seperti jurang maut. Saat ini, Dev mengenakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, sedangkan Preston mengenakan baju besi sihir hitam. Keduanya seperti pejuang, mewakili sisi masing-masing. Dennis mengikuti beberapa pembudidaya iblis untuk mengejar. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang. Apa yang mereka lihat adalah 6 Dev emas, mengelilingi Preston, yang mengenakan baju besi hitam. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arah Preston. Apa yang terjadi? Kenapa ada 6 orang? Apakah mereka kembar 6? Sial, tidakkah kamu lihat mereka semua adalah orang yang persis sama? Mereka semua pasti hantu dan palsu. Tidak, kelihatannya tidak palsu, masing-masing memiliki aura yang sama. Banyak pembudidaya iblis membicarakannya. Wajah Dennis menjadi pucat, dia benar-benar tidak menyangka Dev punya begitu banyak metode. Saat itu, dia ditipu oleh Dev dan mengira dia ceroboh, tapi sekarang sepertinya dia tidak cukup kuat dan tidak bisa mengalahkan Dev. Saat berhadapan dengannya, Dev tidak perlu menggunakan teknik pedang 9 bayangan sama sekali. Tidak jauh dari sana, semua orang dari keluarga Ning juga tiba. Melihat 6 Dev yang identik, Carson juga bingung. Mata Zeke sedikit menyipit, dan wajahnya menjadi sangat serius.
Dia melihat bahwa setelah Dev melangkah ke dunia surga dan manusia dari dunia sekuler, kekuatannya menjadi begitu kuat. Itu hanyalah pertumbuhan yang tidak normal. Di mata semua orang, ribuan cahaya pedang menembus Preston secara langsung, tetapi Preston tidak mengelak, dan bahkan ekspresi wajahnya tidak berubah. Ketika 10.000 sinar pedang itu menembus tubuh Preston, Preston benar-benar berdiri tak bergerak dan dia baik-baik saja. 10.000 cahaya pedang itu sepertinya telah ditelan oleh armor sihir hitam, dan jatuh langsung ke jurang maut. Tidak ada reaksi sama sekali, dan tidak ada akibatnya sama sekali bagi Preston. Astaga, Preston ini luar biasa. Apa yang terjadi? Sudah berapa lama sebelum Preston ini menjadi begitu kuat? Jenis baju besi apa yang dia kenakan? Aku belum pernah mendengarnya. Banyak penggarap iblis terkejut. Bagaimanapun, Preston dulunya adalah seorang kultivator lepas dengan kekuatan rendah dan tidak ada yang tidak meremehkannya. Tetapi Preston, yang telah menghilang untuk beberapa waktu, muncul kembali dan sebenarnya memiliki kekuatan yang tidak normal. Bagaimana mungkin banyak pembudidaya iblis tidak terkejut, dan Dennis bahkan lebih terkejut lagi sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Ketika Dev melihat ini, dia juga mengerutkan kening, matanya penuh keterkejutan. Rusak, Tuan Chen akan berada dalam bahaya. Carson tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya saat melihat ini, dan dia menjadi mengkhawatirkan Dev. Nak, teknik kloningmu cukup bagus. Awalnya kupikir itu hanya ilusi, tapi aku tidak menyangka. Sepertinya aku meremehkanmu. Seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, memiliki teknik klon dan ruang teknik. Tampaknya Anda memiliki banyak keterampilan lain dan memiliki barang bagus. Jika Anda dengan patuh menyerahkan semua barang Anda dan meneruskan teknik itu kepada saya dapat mempertimbangkan untuk membuat kematian Anda lebih nyaman. Preston berkata dengan nada meremehkan. Aku serahkan nenekmu. Dev mengutuk, berbalik dan lari. 6 Dev yang identik melarikan diri ke arah yang berbeda. Dev ingin meninggalkan beberapa klon di tempat kejadian untuk memberi waktu bagi dirinya untuk melarikan diri. Melihat 6 Dev yang identik melarikan diri ke arah yang berbeda, Preston tidak terburu-buru mengejarnya, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Saya melihat telapak tangan Preston dengan lembut mengusap dahinya, dan sebuah mata perlahan muncul di dahinya, dan mata di dahinya terbuka bersamaan dengan itu. Seluruh dunia menjadi abu-abu dan tidak berwarna di mata ini. Dev, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba merasakan warna antara langit dan bumi telah berubah, dan kemudian dia merasa seperti sedang menjadi sasaran. Mata langit, Tuan Chen, setelah mata langit diaktifkan, klon Anda tidak akan berguna. Melihat ini, Yakub buru-buru mengingatkannya. Dev menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Preston sedang menuju ke arahnya, klon-klon itu menghilang tepat di bawah mata langit, hanya tubuh asli Dev yang tersisa. Ketika Dev melihat ini, dia berhenti berlari, dia tahu dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia terus berlari. Preston berjalan perlahan, mata di dahinya telah menghilang. Nak, kenapa kamu tidak lari? Preston berkata sambil tersenyum dingin. Aku tidak ingin lari lagi. Aku tidak bisa berlari lebih cepat darimu meskipun aku berlari. Mata langitmu terlalu kuat. Dev menghela napas. Saya tidak berharap Anda mengenali mata langit. Tampaknya Anda masih memiliki penglihatan yang baik. Karena Anda tidak akan melarikan diri, lakukan saja apa yang saya katakan. Saya jamin Anda akan mati dengan nyaman tanpa rasa sakit apapun. Kalau tidak, aku akan mencabut jiwamu dan menyiksamu. Preston mengancam Dev. Banyak pembudidaya iblis juga berlari mendekat. Ketika Dennis melihat Dev menyerah untuk melarikan diri, dia berkata dengan gembira, Nak, bukankah kamu hebat? Mengapa kamu begitu patuh sekarang? Kamu harus melakukan apa yang dikatakan Tuan Qi, jika tidak, maka kamu akan merasa lebih baik. Dev memandang Dennis dengan jijik dan berkata, kami sedang berbicara, mengapa kamu menggonggong seperti anjing? Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya, tetapi jika aku ingin membunuhmu, percaya atau tidak, itu hanya masalah mengangkat tanganku. Kamu. Dennis menatap mata Dev dan ketakutan sesaat, dan perlahan mundur ke belakang Preston. Dennis tahu bahwa apa yang dikatakan Dev adalah benar. Jika Dev mati-matian membunuhnya sekarang, Preston mungkin tidak bisa menghentikannya. Jadi Dennis takut dan berhenti memprovokasi Dev. Carson, yang tidak jauh dari sana, melihat pemandangan ini dan berkata dengan cemas, leluhur, haruskah kita membantu Tuan Chen? Tidak perlu, Zeke menggelengkan kepalanya. Leluhur, ketika kami berada di ujung utara, Tuan Chen juga membantu keluarga Ning kita. Kita tidak bisa mengabaikan kematian begitu saja, kan? Kata Carson.
Jika Carson tidak bekerja sama dengan Dev pada saat itu, Carson akan dibunuh oleh 5 elemen jahat surgawi dari Liga Penyegelan Iblis. Jangan khawatir, Dev ini tidak akan mati semudah itu. Zeke menatap Dev dengan serius dan berkata dengan tenang. Carson tertegun dan memandang Zeke dengan beberapa keraguan. Dia tidak mengerti bagaimana leluhurnya tahu bahwa Dev tidak akan mati. Dan sepertinya dia sangat akrab dengan Dev. Nak, apakah kamu mengerti? Apakah kamu ingin patuh, atau kamu ingin aku mengambil tindakan? Preston berkata kepada Dev. Saya tidak pernah berkompromi dengan siapapun. Jangan bicara tentang Anda, alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Bahkan jika Anda abadi di depan saya, menyerah tidak akan terjadi. Saya tidak bisa mengalahkan Anda, tapi saya akan pasti menggosokmu dengan ingus di seluruh hidungmu. Kata Dev dengan tatapan tajam. Wah, kamu punya bakat, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan, kata Preston sambil tersenyum dingin. Sudah kubilang paman, aku punya banyak kemampuan. Aku akan menggunakan semuanya untuk menakutimu sampai mati. Setelah Dev selesai berbicara, cambuk panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Preston tidak tahu jenis senjata cambuk apa yang sedang dipegang Dev di tangannya. Dev mencambuk ke arah Preston. Preston tidak mengelak, dengan tatapan jijik di matanya, karena dia tahu bahwa dengan kekuatan Dev, dia tidak bisa terluka sama sekali. Sekarang dia mengenakan baju besi sihir hitam lagi, senjata Dev tidak berguna. Tapi ketika cambuk ajaib datang di depannya, Preston tertegun, dengan sedikit kepanikan di matanya. Karena aura yang terpancar dari cambuk ajaib tidak dapat menembus baju besi sihir hitam dan langsung mencapai lautan kesadarannya. Bang! Saat cambuk ajaib menghantam tubuh Preston dengan keras, Preston mengerang dan mundur 3 langkah. Preston merasa jiwanya telah terpukul dengan keras. Perasaan itu sangat menyakitkan hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Adapun para pembudidaya iblis lainnya, bahkan jika mereka tidak terkena cambuk ajaib, hanya merasakan nafas cambuk ajaib, membuat hati orang-orang ini menegang, seolah-olah mereka telah ditinju oleh seseorang. Senjata macam apa itu? Preston bertanya dengan sedikit cemberut. Ini adalah cambuk ajaib, yang dirancang khusus untuk mengalahkan kalian para pembudidaya iblis, kata Dev sambil tersenyum dingin. Cambuk ajaib. Mata Preston sedikit menyipit. Pantas saja baju besi sihir hitamku tidak bisa menghentikannya. Ternyata itu dirancang khusus untuk menyerang para penggarap iblis kami. Karena kamu tahu betapa kuatnya itu, kenapa tidak cepat keluar dari sini, kalau tidak aku akan mencambuk kamu sampai mati. Dev mengangkat cambuk ajaibnya dan berkata. Bahkan jika kamu memiliki cambuk ajaib, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Preston tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu sangat naif. Kalau begitu, cobalah saja dan kamu akan mengetahuinya. Setelah mengatakan itu, Dev mencambuk Preston lagi. Setelah melihat ini, para penggarap iblis lainnya berbalik dan lari, bersembunyi jauh, karena takut dibuat tidak nyaman oleh nafas dari cambuk ajaib. Bersambung.